belum. Ambon belum. Bali juga belum. Sama lah. 3 Bali, itu. Bali Nusa Kalimantan. Tenggara belum. Kalimantan juga belum. Baru Sumatera sih. Baru Sumatera, Jawa, Sulawesi. Oh. Papua aja belum saya. Oh. Kalimantan menarik sih. Tapi Apanya Mas menarik? kalau udah musim panas, kebakaran terus lahan gambut. Sama ya, Sumatera juga gitu ya. Riau, Jambi. Iya. Itu sampai yang wisuda itu sampai dibuat online itu gimana ya? Canggih sekali itu ya. Iya. Gimana nggak bisa ditunda kan apa namanya ijazahnya, kasihan mahasiswanya. Di situ belum Mas ya? Sudah. Kenapa? Di situ sudah sistemnya sudah berjalan ya? Udah. Hmm. Ini ya, kalau wisuda online itu kehilangan esensinya Saya ya. kemarin dapat. Iya, saya malah udah dapat apanya ujian online kemarin. Saya kan terbukanya online, Mas. Saya nggak ikut wisuda, terbukanya online. Luar biasa. Ini lagi nyari-nyari apa lagi? Saya mau belajar yang lain lagi di tempat lain. Postdoktoral ya. Inginnya sih S2 lagi, Mas. S2 ini filsafat kayaknya cocok. Wah, tidak. Nanti saya terlalu mendalami juga. Ngeri, Mas. Tapi kayak Robi Muhammad itu dari sains ke sosial loh, keren. Iya sih. Saya sering lihat juga. Mas, ini jelas nggak saya pakai headset nih? Iya jelas, kedengaran. Ya, saya suka itunya juga. Lihat-lihat apa perjalanannya. Dan memang Menarik sains juga. dan sosial itu pada akhirnya tuh saling melengkapi. Ya, saya sebenarnya belajar sosial Atau itu sastra dari lah ya. pengalaman sastra sosial sains ya 3S. Mm-mm. Sastra sosial sains. Boleh Sastra, juga tuh Mas. sastra sih awalnya mungkin mulainya dari aktivitas kita membaca ya awalnya ya. Membaca buku cerita. Kita kan Ya, levelnya biasanya buku cerita dulu kan, buku iya buku yang terdekat dengan visual kita kan Mas. Waktu masih kecil komik. kan pasti nggak mungkin ya waktu masih masih balita, masih SD, sekolah dasar langsung mikir-mikir yang aneh gitu. Paling ambilnya buku kan, buku. Baca Momentumnya buku. paling SMP ya, ketika Ya, literaturnya sudah agak sedikit berubah dari yang tadinya cerita dongeng, cerita rakyat, sudah masuk ke karya sastra angkatan angkatan Pramudia, angkatannya. ya. Oh, Mas juga senang ya baca itu. Iya, tapi nggak selesai-selesai tuh buku-bukunya Pramudia. Sama, sama saya juga. Gila, tebel banget. Pada akhirnya nonton filmnya aja itu, Bumi Manusia, baru ngerti Iya, keseluruhan. Bumi Manusia nonton juga Mas ya. Nonton. Cuma ini Ya sih, seru sih. pemeran-pemerannya itu terlalu modern itu. Face-nya itu, Iya. wajah-wajahnya itu. Tapi mungkin Mas? Kalau untuk anak-anak zaman ya sesuai angkatan kali ya. Iya, Ya mungkin mungkin mereka biar merasa lebih nyaman dengan biar lebih milenial ya. aktor Termasuk itu. pilihan si Heeh. tokoh Min Kei-nya itu ya, Iya. si Iqbal kan ya. Iya Iqbal. Kalau zaman kita sih mah memang
zaman saya aja udah nggak ngena sih. Saya sih ada di transisi ya, masa-masa saya. Alumni. Iya sih, kalau yang mulai tahun 2000-an lah itu novelnya novel-novel populer sih. Iya. Ya kita dulu kan dapatnya di pelajaran bahasa Indonesia kan biasanya kita tahu Iya. karya-karya sastra. Karya sastra. N. Hadini, tapi kalau Pramudia kayaknya nggak pernah deh dikasih tahu gitu, dijadikan sebuah referensi. Sejak saya SMP sampai SMA itu nggak ada sih. Kalau saya tahunya itu SMA, Mas. SMA. Itu pun saya baca sendiri di perpustakaan, nggak dikasih tahu guru sih. Iya. Halo Mas. Halo. Tuh Mas Hanif sudah gabung. Halo Mas. Oh siap. Oke ya. Perjalanan tadi ya? Ya. Oke. Tuh ada Mas Jendri sudah bergabung juga. Halo Mas Hanif, salam kenal. Oh siap. Dari mana? Saya aslinya sih Sulawesi Utara, tapi domisilinya sekarang di Sulawesi Tenggara. Oh jauh Sulawesi. Saya dari Semarang. Oh. Iya ini 3 kota ya kita ini. 3 kota ini. Reuni 3 kota. Ya reuni emang SMA. Udah saya sambil siap-siap dulu ya. Nyiapin buku-buku. Waduh. Iya Mas. Bentar aku ambil dulu. Ngeri canggih bukunya Mas Hanif banyak. ini. Sedikit. Halo Mas Ode. Ya, ini ngobrolinnya kan tentang hujan senja puisi. Saya punya bukunya di kamar ini. Oh, mantap filosofi teras. Buku saya tuh udah saya ungsikan ke kampung halaman semua sih. Jadi yang tertinggal di kosan ini buku-buku mata kuliah aja gitu. Oh, saya juga tertinggal di Medan semua. Sama kakak angkat saya. Karena saya khawatir biasanya buku-buku gitu kalau dipinjem suka nggak dibalikin. Oh. Makanya yang saya taruh di sini tuh cuma buku-buku kuliah aja. Ada tuh Negeri Senja karyanya siapa itu lupa saya namanya. Negeri Senja ada Negeri Kabut. Seno Gumira Aji. Oh, waduh. Bagus tuh, ada Negeri Kabut, Negeri Senja. Sepotong Senja untuk Pacarku. Itu juga tuh bagus tuh. Karyanya Seno Gumira Aji. Orangnya ini sih gokil. Ini bahas apa nanti Bang? Oke, kita bisa mulai ya. Ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih Mas Jendri dari Kendari, Mas Hanif dari Semarang sudah bergabung di episode pertama Ruang Bicara yang mengangkat topik tentang hujan, senja, dan puisi. Gimana kondisi cuaca pagi ini? Mendung? Cerah, Mas. Di Semarang bagaimana Mas Hanif? Di Semarang cerah. Sekarang lokasi lagi di Simpang 5, cerah.
Cuma ya sepi Panglima lockdown. pusat kota langsung ya. Ya, Mas Jendri di Kendari di pusat kota juga atau di luar? Iya, di Wawa, pusat kota juga. Sepi melompong. Iya, efek pandemik ya. Oke, mungkin yang pertama yang saya tanyakan, sudah mengenal atau mendengar kata sastra itu sejak kapan, Mas? Mungkin dimulai dari Mas Hanif dulu nih. kalau kata sastra sih mungkin dari di bangku SMK ya. SMK atau SMK ya, mungkin SMP. SMP. Sebatas dengar aja, belum mendalami sastra itu apa. Setahu saya dulu SMP ya sastra itu hanya tulisan gitu aja. Sastra dan tulisan, oke. Kalau Mas Jendri, sejak kapan Mas Jendri? Saya sejak SD sih sudah dengar apa ya? Karena ini pengalaman-pengalaman alam aja sih, melihat kondisi alam, kemudian apa sih sebenarnya? Kemudian oh ada tuh yang namanya sastra. Kelas 5 SD tuh kalau nggak salah saya. Ada dulu. Jangan di perpustakaan. Oh iya yang seperti ini sastra. Apa yang dirasain? Kemudian lihat tulisan, oh iya ini sastra ya. Itu dong. Itu bentuknya apa pertama kali? Yang dilihat puisi, novel, atau apa? Puisi ya, puisi, Puisi ya. sajak, prosa gitu. Kalau Mas Hanif, apa? Bentuk kalau bentuk sastra yang pertama dilihat. Kalau saya dulu waktu mulai suka baca ya karyanya itu. Baca pertama bukunya Frisa Besari ya. Yang Konspirasi Alam Semesta itu saya udah mulai suka baca ya. Sebenarnya suka baca, cuma nggak begitu suka banget dulu. Yang benar-benar suka ya waktu itu baca pertama buku Frisa Besari, terus awalnya itu dulu belum ke puisi, terus lama-lama ada puisinya baca puisi Sapardi, terus puisi Hasan Asbahani, lama-lama kayaknya yang lebih menarik puisi, akhirnya ya dalamnya aja puisi. Itu jadi titik balik ya. Iya. Kalau Mas Jendri, karyanya siapa dulu nih yang pertama kali dibaca dan kemudian memutuskan, wah keren banget ini? Ini Mas Ode, kalau saya sih sebenarnya orang yang sukar untuk menghafal penulis. Ini auto dapat aja inspirasinya kalau puisi. Makanya Random saya ya? kurang. Iya random. Nggak, mungkin masing-masing orang beda ya. Nggak seperti Mas Hanif tuh dihafal ininya penulisnya. Saya emang sama sekali nggak hafal saya. Ibaratkan makanan langsung dimakan ya. Enak Iya, gitu. wah ini cocok rasanya ya dengan cocok. lambung Enak. saya ya, usus saya, oh nyaman, oke deh, gue makan. Asal enak aja langsung dilahap. Iya. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan kedua ya, tentang fenomena alam yang sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Mungkin yang pertama tentang senja ya. Sebenarnya tertarik nggak secara visual gitu untuk melihat senja setiap sore? Siapa dulu yang jawab? Mas Hanif dulu coba. Ya, kalau tertarik sih. Dulu waktu hampir setiap hari saya pergi pantai kan. Rumah saya dekat pesisir, dekat laut, dekat pantai. Sering kali ke pantai. View-nya jelas ya. Nah, ya enak, terus sebenarnya enak juga buat renung, buat bentuk-bentuk ide juga enak. Cuma ya itu kalau senja ya, terus ini kan namanya juga hujan. Terus kalau saya lebih condongnya suka ke hujan, senjanya.
Hujan itu Lebih suka lebih ke ke hujan. mendatangkan inspirasi atau ada kenangan yang tiba-tiba teringat lagi gitu? Ya kalau apa seperti pelesetan, hujan lagi, genangan lagi, terus apa kata-kata genangan kan sering dipelesetkan di kenangan gitu kan. Kalau sesuai sama kepribadian saya, apa hujan tuh apa saya rasa bisa menyembunyikan itulah apa. Kalau kita sedih terus sedih kan identik dengan air mata, harus kita bisa sembunyikan. Ya Dan jadi kalau kita kalau nangis lagi di nangis tengah mending main hujan aja ya. hujan kan agak tersamar ya. Nah enaknya itu kalau dibandingkan dengan senja, kalau senja itu kan menenggelamkan terang menuju kegelapan gitu. Jadi saya lebih cenderung ke cocoknya ke hujan. Tapi juga tidak juga, bukan berarti saya tidak suka senja juga. Malah justru setelah senja itu dapat apa malam, terutama tengah malam tuh dapat datangan ide-ide atau pikiran-pikiran, terus tenang juga ya. Berpikir terus buat karya-karya itu enggak kebanyakan datang dari tengah malam gitu. Cuma kalau sukanya lebih suka ke hujan. Kalau Mas Kalau Jendri, gimana Mas Jendri? Ya. Saya sama suka dua-duanya sih kalau saya. Yang pertama senja. Senja itu meneduhkan aja sih. Damai ya Pertama kalau dilihat ya. damai ya, kedamaian. Kemudian eh mungkin kalau ada cahaya kan awalnya semua kita bisa lihat ya warnanya, semua warna kehidupan gitu. Nah senja ini kayak seperti mempersatukan gitu di satu titik kita akan mencapai namanya satu warna, itu ya gelap kan. Jadi itu kayak masa waktu transisi sih dari 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 terang terang ke ke gelap ya. gelap. Jadi kayak di sini ada keteduhan aja gitu. Ya benar tadi kata Mas Hanif ya, apa sesuai kepribadian orang kan. Saya juga iya, teduh sih dengan melihat senja gitu. Eh saya awalnya lihat senja itu di atas gunung, Mas. Oh, Dengan justru di gunung ya? teman-teman. Iya, di gunung berkemah awalnya itu. Saya mulai tertarik nih dengan senja. Padahal sebelumnya sih memang sering juga ya ngelihat senja. Tapi ketika naik gunung sama-sama teman, wah, ini kayak ada sesuatu yang damai nih Mungkin di lebih natural transisi ya. waktu. Nggak ada Iya, yang mencegah gitu. iya. Terus apa? Hujan ya, hujan itu sebenarnya ada kisahnya juga sih secara pribadi. Gimana? Apa namanya, mengenai hal ya perasaan sih memang. Ketika mungkin momentumnya pas ya, pas dengan, kondisi hujan, kemudian pas dengan suasana hati yang apa namanya, terakumulasi menjadi sesuatu yang menggairahkan gitu untuk lebih perdalam lagi gitu. Nah, oh ternyata hujan itu bisa dibawa ke aspek sastra gitu. Itu sih Mas. Untuk Sayang. perenungan, sumber informasi, Iya, kontemplasi informasi. juga mungkin ya. Iya. Seperti itulah Mas. Kalau Mas Hanif, biasa kalau dalam situasi seperti itu, tiba-tiba tercetus ide nggak? Menuliskan kata-kata atau apa gitu? sebenarnya kalau ide sih datang kapan saja, Mas. Cuma seringnya sih ya kalau pas momen itu bukan langsung dapat. Dapatnya mungkin pas beberapa hari, terus kita dapatnya mungkin dari momentum pas hujan itu. Wah kemarin aku kayak gini, hujan-hujanan terus kayak gini, terus Justru setelah akhirnya itu ya. dialihkan ke tulisan atau ke karya puisi, nah. Itu aja. Kalau Mas Jendri langsung menulis saat itu juga atau sama seperti Mas Hanif? Iya, saya kebetulan ada ini ya, note di HP gitu. Langsung nulis, walaupun nulisnya mungkin 1-2 baris gitu. Nanti di rumah atau di tempat perteduhan saya mulai mengembangkan Mas Ode. Itu dengan apa
tentunya dengan apa ya, kondisi mood yang stabil ya. Kalau saya sih kayak kadang tuh ngikutin mood juga Iya, gitu. betul. Mood itu Kalau sangat mempengaruhi ya. benar-benar mungkin setiap orang beda-beda kan dalam apa menciptakan mood gitu, bagaimana situasi. Mungkin itu yang tepat ya, karena punya masing-masing orang punya cara yang unik untuk menciptakan sebuah perasaan yang bisa apa melontarkan dalam bentuk karya gitu ya. Wah itu masing-masing orang unik. Suasana hati menentukan ya. Beda Iya, mungkin dengan penulis profesional ya. Kalau sudah iya, dikejar Saya juga setuju setoran, dengan itu, pendapat Bang Andi juga setuju. Benar, benar sekali. beda dengan penulis profesional yang dikejar target kan harus mengesampingkan mood ya. Jadi mungkin iya saja benar-benar. bisa mempengaruhi kualitas maupun kuantitas karya yang dibuat gitu. Tapi mungkin kalau yang didasarkan sesuai dengan mood ya, yang berdasarkan suasana hati, mungkin karyanya tuh lebih jujur, lebih alamiah ya. Ya, ya, betul, betul. Iya, iya, betul-betul. Nah terus kadang tuh kan ada fase di mana mungkin hati sedang terluka, sedang patah hati. Kira-kira itu bisa jadi satu karya enggak? Walaupun mungkin suasananya masih enggak stabil gitu. Kira-kira kalian sering nggak menuliskan itu menjadi kegundahan-kegundahan itu menjadi satu karya? Mungkin dari Mas Hanif dulu. Kalau saya justru awal giat nulis dari suasana kayak itu sih, dari kondisi Patah hati ya. kayak gitu, memang. Ya meskipun nggak semua apa harus patah hati dulu ya, kita nggak harus ngalamin kan. Kita aja apa karya patah hati kita terinspirasi dari orang atau dengar cerita Kisah orang orang atau lihat lain ya. langsung kita. Tapi kalau lebih ngenanya, lebih jujurnya ya kita harus rasain sendiri. Itu yang saya rasakan. Kalau Itu Mas beda Jendri? dengan yang lain. Ya, menyangkut perasaan sih memang apa akan kalau saya secara pribadi memang terbentuk dengan otomatis gitu karya. Ya benar banget. Saya juga terpancing sih ketika ketika kondisi itu ada, situasi itu ada, maka ide-ide itu lebih lebih membulat gitu. Yang tadi mungkin berserakan, wah bisa Karena bisa dasarnya tercipta kuat ya. nih. Iya, benar banget benar. Tapi sejauh ini belum ada sih yang saya tulis tentang patah hati ya. Oke, mungkin Romantis berarti. selain itu ada nggak yang mungkin berdasarkan empati terhadap apa yang dilihat gitu, keadaan sekitar, baik itu lingkungan maupun kondisi masyarakat gitu. Pernah nggak menuangkan itu atau terpikir gitu? Dari Mas Hanif dulu mungkin. Pernah sih, pernah. Memang kalau apa salah satu syarat menjadi penulis atau yang baik itu kita harus peka ya, Harus ada rasa peka empati lingkungan ya. sekitar, ada simpati. Saya juga pernah ada juga karya yang terinspirasi dari itu, lingkungan sekitar juga ada banyak. Ya Kalau apa yang ya lanjut Mas. maksudnya orang kita empati atas orang itu juga saya alami juga ada. Tapi kebanyakan ya gitu. Mereka alami, saya juga alami terus. Sama ya. Dorongan kuat, Dasar persamaan nasib nih. Iya. Mengalami suatu hal yang sama. Kalau Mas Jendri? Ya, benar sih yang dikatakan Mas Hanif. Juga ada kalau saya kalanya ketika hadapi tantangan begitu, challenge yang begitu membuat hati saya tuh harus kuat gitu. Kadang muncul juga sih dengan otomatis. Kemudian rasa emosional di situ timbul dari tantangan itu gitu. Selain empati tadi itu ada namanya tantangan sih kalau dari diri saya. Oh, jadi saya mengalami hal ini A, B, dan C. Maka hal ini yang harus saya tuangkan dalam bentuk tulisan gitu juga. Kadang curhat juga sih di kertas itu saya gini, saya kadang nggak dapat teman curhatnya di kertas. Dan itu disimpan ya?
Iya, disimpan di diary. Tapi gini, kelemahan saya diary itu tercecer pasti. Saya bukan Ya, orang yang tidak terdokumentasikan ya. iya, tapi gini, Mas Ode, apa namanya? Sudah tulis itulah mungkin masing-masing orang punya ini ya, punya masing-masing itu punya kelebihan dan keunikannya. Kadang itu juga berhasil terekam di pikiran saya. Kemudian nantinya oh iya ya saya pernah nulis ini ya. Oh iya. Oh maka saya bisa deh tulis untuk tema ini gitu. Hmm. Ya, mungkin kelemahannya kita tidak biasa mendokumentasikan dengan Iya, baik. mungkin nggak tahu kalau Mas Hanif mungkin lebih ini prepare Ya. kali ya Mas dalam Hanif gimana? Kalau mendokumentasi. benar juga, saya juga ngalamin itu. Cuma kan saya udah tahu cara antisipasi. Sekarang apa zamannya media sosial. Kalau saya sih Ah, antisipasinya Media sosial ya. saya tulis di post IG tapi saya arsipkan gitu, bukan saya postkan. Kalau udah oh iya. terus, nah gitu aja kan Banyak ya lebih enak. arsipnya ya. Nah, Kayaknya sekarang banyak ini Mas Hanif arsipnya nih. pegang HP kan sekarang di mana kemana-mana pegang HP ya, nggak apa jarang HP ditinggal. Jadi lebih praktis. Dulu juga kadang juga saya di kertas ya, sama juga sama Mas Andi berceceran, cuma terus akhirnya saya salin saya post ke terserah tuh post gambar atau apa, terus nanti saya arsipkan ya mungkin 1 kata 2 kata nggak semuanya sebuah karya kan ada yang langsung jadi, ada yang butuh beberapa hari, minggu, bahkan tahun yang jadi saya simpan dulu di situ. Trik saya gitu sih, lebih enak gitu, nggak tercecer kayak di kertas. Oke, pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih mengungkapkan bahasa-bahasa puisi itu ke lingkungan sekitar gitu, ke teman, tetangga, atau pacar mungkin? Mungkin dari Mas Hanif dulu. Dulu pernah tapi nggak tahu belum tahu tuh puisi apa enggak, hanya sekadar nulis saja. Pernah Reaksinya ke gimana, Mas? gebetan. Reaksinya ya mungkin udah sama-sama ada rasa ya, jadi dia kayak Jadi terpesona ya, itu kayak kecil juga. ke teman atau keluarga pernah? Kalau keluarga nggak pernah, ke teman mungkin ya hanya sekadar lewat post IG, terus teman tanya ini puisinya buat siapa gitu, terus mereka baca gitu aja. Kalau langsung Merasa ya, dibacakan temannya merasa ya. nanti aku temennya baper nih laki-laki kan bahaya. Kalau Mas Jendri gimana, Mas Jendri? Ya, kalau saya ke teman sih, ke teman, sahabat. Persahabatan gitu Itu ya. iya persahabatan kadang kadang mereka sih kayak apa juga ya rasa ya risih juga kadang atau lebay dibilang Ya atau betul, itu yang eh, sering kita hadapi ya. atau malah bilang kamu sebenarnya jurusannya eksakta atau sastra sih gitu. Kadang seperti itu sering ada apa namanya kontradiksi juga di kehidupan nyatanya gitu. Iya Kamu betul. ngomongnya sastra tapi yang dilakuin biologi gitu ya eksakta. Tapi saya bilang ya ya inilah ungkapan gitu. Inilah ekspresi Betul. saya untuk menyatakan sesuatu. Dan zaman sekarang rasanya ini ya sudah jarang sekali orang untuk mengekspresikan rasa dalam bentuk puisi, dalam bentuk karya sastra gitu. Setuju nggak sih? Iya, Oh, benar. benar setuju. Kalau mungkin dilihat dari zaman sekarang kenyataannya lebih diekspresikan ke mohon maaf ya aplikasi TikTok gitu kan, Iya, iya. apa gitu. Jarang Seni gerak sekali ya, ya, meskipun gerakan ya. juga sebenarnya juga masih banyak ada sih, cuma kan lebih banyak yang ke situ, ke minat kesastranya sedikit tuh perlu di itu ya apa kayak gimana gitu ngelihat, soalnya kan sastra itu kan juga bagi saya penting gitu ya. Itu Iya, sih. betul betul betul. Pernah nggak ini mendapatkan respon gitu misalnya lagi menulis sesuatu yang galau walaupun hatinya itu sebenarnya lagi happy-happy aja gitu, tapi mungkin reaksi dari lingkungan menjudge bahwa oh ini sedang patah hati, sedang galau. Pernah nggak gitu? Mas Hanif mungkin bisa menjawab. Oh, kalau saya justru sebaliknya ya. Mm-hmm. Karena justru sebaliknya.
apa yang ke patah hati saya tuliskan ke senang gitu. Jadi orang tahunya kan senang. Tapi juga responnya kadang lebay, sok cinta-cintaan gitu. Soalnya tapi kenyataannya di dalam sini kan nggak seperti itu. Ya. Salah satu apa saya jadi penyair atau sastrawan kan juga harus pandai menyembunyikan atau kalau cara kasarnya berbohong gitu, pandai berbohong, bukan merugikan orang lain, berbohong dalam mengungkapkan perasaan gitu kan, mengelabui lah gitu. Salah satunya juga gitu. Iya, mengelabui. Iya, karena sebenarnya orang itu kan mereka tidak serta merta akan empati kan. Mereka hanya ingin tahu kan biasanya. Kepo lah kalau bahasa sekarang. Mas Jendri mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama? Wah, sering Mas, sering. Saya sering. Malah dikira lagi itulah. tahu gitu ya. Iya, nah itu tadi saya nyambung dengan pembicaraan saya yang sebelumnya tuh kan, yang masalah saya mencatat, ada note juga di HP. Kadang tuh timbul idenya di situasi perasaan yang berbeda gitu. Iya, Nah iya. memang sebelumnya saya udah pernah ngerasain, pernah melihat, pernah mendengar gitu curcol-curcolnya teman-teman gitu. Nah, wah kok tibanya di kondisi perasaan yang lagi terharu atau lagi sedih, tulisannya jadinya bahagia. Bener banget kata Mas Hanif tadi, kita harus pandai apa ya? Bukan pandai sih sebenarnya, secara alami, secara natural tuh jiwa-jiwa sastra itu memang sudah terbentuk dalam dirinya untuk berhasil, eee, ya bisa dikatakan mengelabui gitu seorang pembaca. Karena pembaca itu kan penikmat yang santun ya kalau menurut saya itu. Ya, Mereka ya, benar. iya-iya aja, padahal ya ini kan nggak ditahu nih si penulis kondisi saat ini tuh nggak seperti itu gitu. Mungkin di Dan, kondisinya yang sebelumnya kali seperti itu, mm, Mas. dan mungkin juga pembaca itu seringkali memisahkan ya antara karya dan penulisnya gitu. Dilihat kadang kan Sering. penulis dan karyanya itu kan bukan satu kesatuan ya. Fokusnya kan ke objek penulisan. Iya, benar banget. Walaupun mungkin ada juga yang berdasarkan kisah si penulisnya gitu. Cuma saya lihat sebagian besar kan tidak seperti itu ya. Jadi kadang-kadang pembaca itu tidak mikir lagi siapa penulisnya, tapi fokus ke apa yang dia hasilkan gitu dilihat. Kalau membaca sih asal cocok dengan suasana hati dan Ah, dengan aja dia. benar-benar. Kadang juga, siapa nih yang penting karyanya bagus terus nggak apa kadang juga nggak sampai kenal ke penulisnya juga. Iya, Ya memang benar-benar. kita kan menulis hanya kita memang menulis kalau memang menuliskan untuk pembaca ya, Betul, betul. untuk menyenangkan pembaca. Kemudian mungkin udah ada belum draft-draft karyanya gitu, Mas Hanif? Arsip-arsipnya kira-kira sudah siap terbit belum ini? Atau ada rencana untuk diterbitkan? Kalau rencana pasti ada, cuma kapannya belum. Ya sementara ini kan karena tercecer lah semua hasil-hasil tulisan kan Ya, tercecer. belum terdokumentasi ya. Dokumentasi juga. Kalau punya saya belum seberapa sih. Juga masih ada yang perlu dibenahi, disempurnakan. Kalau saya rasa juga. Nah, kalau keinginan untuk menerbitkan secara halnya ingin mendokumentasikan, mengabadikan juga. Kita menerbitkan kan juga mendokumentasikan ya. Untuk menciptakan memori juga. Sebagai Pasti pengingat ada. untuk generasi berikutnya ya. Ya, pasti ada. Kalau Mas Jendri gimana Mas Jendri? Ya, ada beberapa, Mas. Yang ya itu entah kapan diterbitkan. Ya, masalahnya adalah waktu ya, waktu. Waktu. Iya, saya kebetulan beberapa teman juga ngajak, tapi itulah saya maksudnya sebenarnya saya tuh nggak ingin dipublikasikan sebenarnya tulisan. Hanya itu tadi benar kata Mas Hanif, kita menulis itu sebenarnya lagi
memberikan nutrisi ya bagi pembaca. Jiwa ya. Untuk kebutuhan jiwa ya. Kebutuhan jiwa. Tapi makanya untuk masalah publikasi tadi itu memang apa ya, banyak hal yang perlu dibicarakan di dalam diri sendiri sih gitu. Kalau memang pas dan waktunya dan dengan apa namanya, dengan orang-orangnya ya kenapa tidak gitu. Kalau sekarang ini sih nyaman-nyamannya ya disimpan-simpan aja dulu ya Mas Hanif ya. Ya, sama sering. Iya, dinikmati dalam hening ya. Wah, Ada nggak lagu rekomendasi lagu gitu yang enak tentang hujan? Mungkin dari Mas Hanif? Nah, Mas Hanif kayaknya banyak nih. kalau lagu tanggan banyak sih. Ya, favoritnya apa biasanya? Kalau saya Utopia, hujan. itu juga salah satu. Yang kedua yang band dari luar, Sixpence on the River, tapi itu tentang salju. Karena di sini saya ibaratkan hujan juga. Itu liriknya enak kalau ditranslate ke Indonesia. Contohnya lirik pertama, like a million parachute gitu kan. The snow running down, seperti sejuta parasut salju turun gitu kan. Di sini ibaratkan hujan kayak kalau di dalamnya enak lagu. Tapi itu saya untuk suka. Mood yang positif ya? Iya. Galau ya? Kalau senja Mas, ada nggak? Kalau senja enggak, mungkin enggak ya. Enggak begitu memperhatikan. Kalau saya contohnya enggak hujan itu. Senja di batas kota, lagu jadul ya. Kalau Mas Jendri gimana Mas Jendri? Itu tadi saya bilang, lupa saya kalau masalah judul. Tapi suka ya denger lagu-lagu yang bertema senja. Iya, suka. Banyak. Hujan. Bertema senja ya, kayak saya lebih ke senja sih sebenarnya. Iya, lebih ke senja saya. Tapi lupa lah judulnya apa. Ya, jadi satu kesatuan ya, misalnya ada instrumen musik atau lagu, terus kita menulis di hadapan kita sedang turun hujan atau ada senja yang terbentang, pelangi. Itu kayaknya jadi satu kesatuan yang enak gitu ya. Saya ini sukanya juga siapa lah apa namanya? Tapi lebih ke background sih ya. Lagu-lagunya E-nya itu enak sih saya dengerinnya. Di situ kebanyakan suasananya itu memang berbau senja semua. Senja situasi kondisinya. Lagu siapa Mas? E-nya? E-nya iya. Oh iya. Bukan Ebit Jadi ya. E-nya penyanyi perempuan barat bukan yang kayak serius. Iya. Suaranya berkarakter sih. Iya, saya aduh. Walaupun mungkin saya nggak melihat senja di situ, tapi saya mengibaratkan itu dia apa ya? Seperti senja aja sih. Yang gitu saya ngelihatnya kadang nggak hanya visual background atau warna atau apa. Kadang saya menafsirkannya dalam bentuk suara gitu. Oh ini mirip senja ya, ada ketenangan. Kira-kira kalau kalian berada di keramaian gitu, kadang merasakan ketidaknyamanan nggak? Kemudian menepi gitu sejenak, atau menikmati keramaian itu misalnya? Mungkin Mas Jendri dulu. Saya menikmati keramaian. Keramaian itu, tapi itu Mas, saya lebih menarik lagi secara spesifiknya. Sebenarnya apa sih yang saya mau tahu dari nilai keramaian ini? Mungkin di keramaian ini ada juga senjanya ya gitu ya, terutama di pinggir pelabuhan, kemudian di tepi pantai. Itu kan banyak juga orang ketika mereka menunggu senja gitu. Itu ramai. Tapi esensinya ada sesuatu gitu, peristiwa yang saya harus rekam di sini gitu, yang saya harus catat dengan baik gitu. Ada nilai-nilai positif yang bisa saya tuangkan dalam bentuk ide tulisan. Kalau Mas Hanif gimana Mas Hanif? Kalau saya tergantung sih. Kadang di keramaian merasa nggak nyaman, merasa nggak kesepian. Terus tergantung juga kalau
keramaiannya dengan orang-orang terdekat, orang terbiasa ya udah biasa. Kadang juga kalau di kesepian pengennya di keramaian gitu juga sih. Tergantung juga. Seperti lagu ya. Nah, nggak tentu. Nggak tentu. Jadi antara introvert atau extrovert ya. Mungkin keduanya juga apa namanya? Ambivert mungkin. Ambivert. Ya, ambivert. Atau kadang kita lihat konteks ya, keramaiannya itu apakah sebuah interaksi dengan keluarga, dengan teman, atau itu menyangkut pekerjaan, ya itu mungkin kita bisa menempatkan diri ya. Tapi kalau ternyata keramaian itu agak sedikit mengusik dan tidak membuat nyaman, ya kadang kita menepi kan. Ya, pasti menepi lah kalau nggak nyaman ya. Apalagi orang-orang sekitarnya asing gitu ya, atau masuk ke dalam sebuah lingkungan yang masih asing, mungkin perlu menepi dan melihat kondisi untuk beradaptasi gitu ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya, mungkin saling bertanya. Mas Jendri mungkin ingin bertanya ke Mas Davi. Oh ya, saya mau bertanya ya ke Mas Hanif. Mas Ini Hanif, sebenarnya sorry. Salah nyebut nama tadi. Mas Hanif emang apa ya? Memang penikmat sastra ya, secara apa namanya, original dalam bentuk buku atau dalam bentuk perasaan gitu, atau di kedua-duanya nih? Kalau saya ya lebih, kan ada di buku, ada yang ke dalam bentuk digital. Saya sebenarnya ke buku sih. Kalau soal perasaan kan kita baca dulu ya. Maksudnya kalau kita nggak baca, nggak tahu itu kan perasaan nggak mungkin kena ya dari buku itu. Terus itu juga bisa mempengaruhi, kadang juga karya puisi ini terus juga bisa mempengaruhi karya saya juga. Saya menulis terinspirasi dari ini, bukan meniru ya, terinspirasi ya, temanya sama juga. Iya, Iya benar Mas. Kadang yang kita sukai itu bisa jadi inspirasi kan, penulis yang kita sukai, buku yang kita sukai juga itu mempengaruhi gaya bahasa kita juga kadang-kadang. Walaupun tidak sama persis ya, Mas Jendri. Ya benar Mas Ode, benar. Karena saya pernah baca tuh, lupa ya penulisnya siapa. Memang sesuatu yang dituangkan gitu di generasi selanjutnya memang hasil dari yang dituangkan oleh generasi sebelumnya sekarang, sih. Atau sekarang gitu. Itu berulang-ulang gitu dengan diksi yang berbeda-beda kadang. Memang tapi maksudnya sama sebenarnya. Diksinya aja yang beda-beda. Iya, kalau generasi sekarang kan diksi kegalauan itu masih merajai ya, kata-kata galau. Iya. Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada deh sama sekali ya, tahun 70-an, 80-an gitu. Mungkin kalau tahun dulu kan sering ke kehidupan ya. Iya, nilai-nilai kehidupan. Anwar gitu. Kalau sekarang kan yang galau-galau, pasarnya kan gitu kan. Makanya banyak penulis puisi yang kayak gitu langsung cepet. Iya. Relie Mas. Relie. Lagi pasarnya. Jadinya kan dangkal ya, nilai-nilai kehidupan yang hendak ditampilkan dalam sebuah karyanya itu akhirnya dangkal kan, tidak dalam gitu. Ya, karena tadi kayak gak ada semangat ya. Iya, karena tadi hanya berkutat ke kegalauan, putus cinta dan sebagainya. Nilai kehidupan secara hakikinya itu nggak ada gitu di dalam karyanya. Gitu. Kira-kira orang Indonesia dalam persentasenya ini memang kebanyakan nih orang-orang punya perasaan galau, ingin tahu atau apa ya, saya bingung juga sih kalau untuk kenapa bisa ya ada puisi yang galaunya tingkat dewa. Mungkinkah orang Indonesia semuanya galau ya? Iya, itu akan membentuk karakter sebuah Society bangsa juga kan? ya. Ada Iya, pepatah yang juga. mengatakan bahasa menunjukkan bangsa kan? Kayaknya bakal. Iya. Benar. Kalau dari Mas Hanif sendiri melihat sudut pandang ini gimana Mas? Itu tadi Mas Ode bilang sastra ini mempengaruhi gaya
hidup dari sebuah bangsa gitu, dari sastranya ya. Ya, saya setuju sih. Kalau banyak kan sastrawan-sastrawan dunia yang Ya, karyanya itu kan karyanya bagus, melejit terus bermanfaat. Itu kan juga menjadikan terus identitas bangsanya kan. Kayak contohnya Pablo Neruda, terus siapa, Franz Kafka itu kan juga bangsa semakin bangsa zaman, kalau menurut saya semakin maju. Sebentar ya, saya jeda dulu ya, karena waktunya mau habis. Oh ya, Oh iya, silakan. Mas. Iya, Mas. Saya ke part keduanya. Sebentar. Oke.